Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ramadhani dari Prodi Sosiologi Universitas Darul Ulum Jombang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori Galtung. Kalian sudah tahu Galtung kan? Galtung sendiri lahir pada tanggal 24 Oktober 1930 di Oslo. Beliau merupakan sosiolog Norwegia, ahli matematika, dan pendiri utama disiplin studi perdamaian dan konflik. Beliau juga telah mengembangkan beberapa teorinya loh yang berpengaruh seperti perbedaan perdamaian positif dan negatif, kekerasan struktural, kekerasan langsung, kekerasan kultural, teori konflik, dan resolusi konflik. Beliau juga mengeluarkan teori Amerika Serikat sebagai republik sekaligus negara. Mungkin kalian mengenal Galtung dari kontribusi teoritismenya seperti segitiga konflik yang mengidentifikasi 3 jenis kekerasan. Yang pertama ada kekerasan langsung, yang kedua ada kekerasan struktural, yang ketiga ada kekerasan kultural atau budaya. Seret Ges. Kekerasan langsung merupakan penggunaan kekuatan fisik untuk melukai orang lain. Yang kedua ada kekerasan struktural, ketidakadilan yang tertanam dalam struktural yang merupakan merugikan ke kelompok tertentu. Kekerasan ini lebih tersembunyi, berupa ketidakadilan yang tertanam dalam sistem sosial. Yang ketiga ada kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini nilai dan norma yang melegitimasi kekerasan langsung dan struktural, membenarkan kekerasan yang lain. Nah, saya dapat menjelaskan tentang 4 teori dari Galtung. Yang pertama ada kekerasan struktural. Mungkin contohnya kemiskinan yang meluas di negara berkembang diakibatkan oleh sistem ekonomi global yang tidak adil. Negara-negara kaya tersebut mengambil sumber daya tenaga kerja dari negara-negara miskin, menyebabkan ketimpangan ekonomi yang parah. Yang kedua ada kekerasan kultural atau budaya. Kekerasan ini Seret lagi. melakukan contohnya yaitu stereotip dan prasangka rasial yang ada dalam masyarakat, dapat digunakan untuk melegitimasi diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu. Misalnya gagasan Loading bentar. bahwa satu ras lebih unggul daripada ras yang lain dapat mendukung kebijakan diskriminatif dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga ada perdamaian positif. Program pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan distribusi. Misalnya nih, adalah reformasi agraria yang adil di mana petani kecil mendapatkan akses yang lebih baik terhadap tanah dan sumber dayanya. Yang keempat ada perdamaian negatif. Ini ada kejahatan senjata antara dua kelompok yang bertikai, dapat dianggap sebagai perdamaian negatif jika akar penyebabnya tersebut adalah konflik, seperti ketidaksetaraan ekonomi atau diskriminasi Etnis maksudnya yang maaf tidak belibet. dapat diatasi. Mungkin di Indonesia dapat jelaskan tentang 4 teori tersebut dan contohnya. Yang pertama ada kekerasan kultural. Itu ada seperti di suku Papua yang Diskriminasi maaf belibet oleh lagi. kelompok minoritas. Ada perdamaian positif itu ada contohnya yaitu pembangunan pasca konflik di Aceh yang masyarakat Aceh mengupayakan untuk gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005 ya guys maksudnya. damai Helsinki. Yang ketiga ada perdamaian negatif. Perdamaian negatif ini adalah mungkin contohnya situasi di Papua dalam konflik gencatan senjata. Yang keempat ada kekerasan langsung, yaitu kerusuhan sosial seperti kerusuhan Mei pada tahun 1998 yang melibatkan kekerasan fisik pada rakyat Tionghoa. Nah, dalam teori Galtung juga mempunyai tujuan akhir dalam teorinya adalah transformasi konflik yang tidak hanya menghentikan kekerasan tetapi juga berupaya mengubah struktural sosial yang tidak adil dan nila. Maka itu Loading lagi lebih lama ini hahaha Maka dari itu Galtung sendiri mengapa
memiliki tujuan akhir dari beberapa teori yang jelaskannya, karena Galtung ingin menghentikan kekerasan yang terjadi dan mengubah struktural sosial yang sudah dibuat untuk mendapatkan perdamaian dan keadilan yang sesuai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebih atau tidak jelas, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi dengan penjelasan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.